jagat guru kami, Engkaulah cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Man ana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif, MMPD selaku Ketua Yayasan Asratul Abadiyah. The Honorable Mr. Dr. Andes Haji Muhammad Arif, MMPD, as Chairman of the Asratul Abadiyah Foundation. Yang terhormat Ibu Andi Amanagesti, SPD Kepala Sekolah MI, yang saya hormati seluruh guru yang Asratul Abadiyah. The Honorable Miss Andi Amanagesti, SPD, the Headmaster of Elementary School Asratul Abadiyah. I respect all MI teachers Asratul Abadiyah. Yang saya hormati Bapak Haji Jalaluddin, SPDI, dan Bapak Haji Suhendi, SPD, selaku pengawasan dari seluruh teman-teman di Asratul Abadiyah yang saya cintai. I respect Mr. Haji Jalaluddin, SPDI, and Mr. Haji Suhendi, SAG, and Supervisor, and all my beloved MI Asratul Abadiyah friends. Dear happy ladies and gentlemen, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa dunia dan dunia akhirat alamin. Karena Allah kita bisa bernafas, karena Allah kita bisa melihat, karena Allah kita bisa mendengar, dan karena Allah kita bisa bersama-sama dalam acara yang sangat luar biasa ini dengan kondisi yang baik. All praises to Allah Almighty, Lord of the world. Alhamdulillahirabbil alamin. Because of Allah we can breathe, because of Allah we can see, because of Allah we can listen, and because of Allah we all can gather in this amazing place with wonderful conditions. Marilah kita sampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahayanya telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Dialah yang menjadi terpilih dan memberi kedamaian, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW atas keluarga dan semua sahabatnya bersama-sama. Let's give our thanks to our Prophet Muhammad SAW as the last messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala. His life always shows us the right way. He becomes the chosen one, and peace of the seal of the Prophet Muhammad SAW upon his family and all of his companions together. Well, happy ladies and gentlemen, saya Safira Rodia dan saya Muhammad Rasul Ibnu Azam. Kami adalah pembawa acara. Kami ingin mengajak Anda dalam program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Betawi punya gaya, budaya, dan kesenian tetap dijaga. I'm Muhammad Rasul Ibnu Azam and Safira Rodia. We are the presenters. We would like to invite you to the Pancasila Student Profile Strengthening Project program with the theme Local Wisdom, Betawi as a cultural and artistic style that is still maintained. Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, kami ingin memberitahu susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah penampilan marawis. Ladies and gentlemen, we would like to tell you the schedule of today's event. The first is the Marawis performance. Yang kedua adalah penampilan palang pintu dari kelas 2. The second is the appearance of the Dosko from class 2. Yang ketiga, sambutan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif, MMPD. The third speech was by Mr. Dr. Andes Haji Muhammad Arif, MMPD. Yang keempat, penampilan tarian kelas 3. The fourth is the third grade dance performance. Yang kelima, sambutan Bapak Haji Jalaluddin, SPDI, dan Bapak Haji Suhendi. The fifth speech Haji Jalaluddin, SPD. I am Mr. Haji Suhendi, SAG. Yang keenam, sambutan oleh Ibu Andi Amanagesti, SPD, selaku Kepala Sekolah Asratul Abadiyah, dan pembukaan acara. The sixth is the speech by Miss Andi Amanagesti, SPD, as the principal of the MI Asratul Abadiyah School and the opening of the event. Yang ketujuh, penampilan tarian kelas 6, the 7th grade 6 dance performance. Yang kedelapan, penampilan paduan suara kelas 6.
the 8th grade 6th choir performance. Dan yang terakhir, pelan-pelan pencaksilat kelas 3. And the last agenda, 3rd grade pencaksilat performance. Pada hari ini, sekarang kita akan menyaksikan agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca pembukaan. Dear happy ladies and gentlemen, now we are going to the first agenda, that is opening. Let's open our program by reading Quran. Ila hadrotin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara yang kedua, penampilan para bisu dari kelas 2. Pada waktu dan tempat kami persilakan. For the second event, the topper from class 2, Everett, we invite him to the stand and play. Beri tepuk tangan yang meriah. Kesenian Betawi yaitu palang pintu. Menyaksikan. Anak Belanda masih ditangsi. Ini rombongan dari mana mau kemana? Diwajib kudu pamit. Orang tua upamnya salaman. Kalau ngomong jangan ngasih-ngasih. Saya datang sama rombongan dengan segala hormat. Mohon diterima dengan semangat. Lihat di atas si burung nuri. Terbang tinggi ame kawannya. Kalau emang udah niat datang kemari, saya pengen tahu apa tujuannya. Bang, ada salah bang tanam hari-hari, tapi sayang udah kagak ada lampunya. Kagak salah bang dan rombongan datang kemari, tapi sayang di jajanan Betawi udah ada yang punya. Bang, kami cintanya gimana itu waktunya? Sampai di mana tutup di lain. Biar kata jajanan Betawi udah ada
ini daripada ke Senayan. Mendingan abang pergi dari tempat ini daripada maksudnya kagak kesampean. Banyak baju udah semalam basah, masak nasi udah jadi bubur. Biar kate saya masih belakang, karena ketangkap bakal saya mundur. Lain dulu, lain sekarang. Cari orang, cari aduk. Pasang kuping biar terang. Hadapin dulu saya punya palang pintu. Awan putih adanya di atas. Awan hitam nongolnya waktu hujan. Abang punya jawabnya di papan atas. Yang siap hadapin palang pintu abang di depan. Jawara maju. Ini jawara gua. Buah ada lime beli dari angke. Jadi keduanya ini masuk. Jadi lime dengan tangan terbute. Makan kecapi, makan kecapi. Banyak-banyak nih. Acara selanjutnya dari Bapak Haji Jalalaini selaku pembina MTS Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala habibika
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Jakarta Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Suhendi. Yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Asadatul Abadiyah Ibu Andi, serta seluruh dan segenap wali murid MI Asadatul Abadiyah beserta Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Asadatul Abadiyah yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan perpaduan nikmat-nikmat tersebut kita sama-sama dapat menghadiri acara kita pada hari ini. Serta selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sebelum saya lanjutkan, kami mohon kepada seluruh anak-anak yang berada di belakang, tolong duduk dulu semua. Nanti jajanan baru dibuka setelah acara ini dimulai. Coba duduk dulu semua. Nanti jajanan akan dibuka setelah acara ini selesai. Oleh karena itu, kepada seluruh anak-anak mohon duduk dengan tertib dan tidak ada yang berlari-larian. Bapak, Ibu sekalian, serta anak-anak sekalian, hari ini kita melaksanakan kegiatan atau suatu program yang telah diprogramkan di dalam atau diamanatkan di dalam kurikulum Merdeka pada tahun ini. Nah, oleh karena itu, salah satu kegiatan dari P5 ini adalah yang kita laksanakan adalah kearifan lokal. Jadi hari ini kita laksanakan adalah kearifan lokal yang ada di kota Jakarta, yaitu yang disebut dahulu adalah kota Betawi. Di dalam program P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran Pancasila ini sejak dulu sudah ditanamkan di dalam kurikulum sebelumnya. Jadi kegiatan belajar Pancasila ini sudah diadakan pada kurikulum sebelumnya. Sejak dari dulu, sejak kurikulum tahun 54 sampai kurikulum cara belajar siswa atlet, kurikulum Kurtilas, dan kurikulum KTSP, dan kurikulum Merdeka pada hari ini. Ya, dulu kita sudah ada, bukan hari ini saja, bukan kurikulum ini saja, ada pelajar Pancasila. Tapi dulu ada yang namanya P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, oleh karena itu, pada hari ini di antara kurikulum Merdeka yang kita adakan pada hari ini, yaitu kita adakan salah satunya adalah kearifan lokal. Ada wirausaha dan ada lain-lainnya. Nah, oleh karena itu, kearifan lokal yang ada di Jakarta, yaitu kearifan
budaya Betawi. Jadi kearifan budaya Betawi supaya dapat dikembangkan di kotanya sendiri. Ya, kearifan Betawi dapat dikembangkan di kotanya sendiri, dan kita sebagai warga Jakarta jangan sampai sebagai penonton kearifan Betawi. Banyak kearifan Betawi, terutama yang kita saksikan tadi, yaitu kearifan budaya. Kearifan budaya Betawi banyak sekali, yaitu lenong, pencaksilat, dan lain-lainnya. Kearifan makanan Betawi banyak diantaranya, ada putu mayang, ya, ada gado-gado, ada ketoprak, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah menghidupkan kearifan budaya yang ada di kota Betawi. Nah, oleh karena itu, di dalam kearifan ini harus dikembangkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi kami tidak panjang lebar, kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, guru-guru, dan kepala sekolah dalam rangka mengadakan salah satu kurikulum merdeka, yaitu P5 yang kita adakan mungkin dalam 1 semester 1 kali. Dalam 1 semester 1 kali. Mungkin kalau di sekolah-sekolah lain bisa diadakan 1 semester 2 kali. Karena di dalam mengadakan kearifan seperti ini banyak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, saya maklumi kalau seandainya kita adakan 1 semester 2 kali, maka nanti wali murid banyak yang keberatan karena banyak mengeluarkan biaya yang kita keluarkan. Dan selanjutnya, kepada Bapak Ibu wali murid, kami ingatkan sebentar lagi adalah semester ganjil, semester pertama. Kami memohon kepada Bapak Ibu wali murid, anak-anak sekalian, di dalam semester ini kami membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kepada anak-anak Bapak Ibu yang merasa belum melunasi uang SPP-nya sampai saat ini, bulan November segera dilunasi. Saya katakan di sini karena kadang-kadang ada orang tua murid kalau ditegur anaknya marah. Ada yang tegur marah. Sampai saat ini ada yang belum bayar sama sekali. Dari bulan Juli sampai sekarang masih ada yang belum bayar. Ada yang belum bayar baru 1 kali. Karena waktu pertama ada pendaftaran ulang, bayar 1 kali. Sampai sekarang belum, masih banyak yang belum bayar. Kalau memang nanti mau diketahui, saya tinggal share aja. Ya, saya share melalui grup per kelas, saya fotokopi, saya sebarkan. Tapi saya nanti ada orang tua yang marah. Ya kan? Ini uang saya sangat butuhkan adalah untuk kegiatan dan jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Karena kita membutuhkan biaya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf kepada Pak Pengawas apabila acara ini kurang tertib, kurang nyaman dilihatnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jamaluddin atas sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ibu Anggia Malabusi SPD wakil dan tempat kami, persilakan. The next event was a speech from the head of Madrasah Ibtidaiyah, Miss Anggia Malabusi. Time and place earlier. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Anggi mau pantun boleh nggak? Boleh. Bu Anggi mau pantun boleh nggak? Boleh. Jangan lupa nanti bilang cakep ya. Ya. Di rumah saya ada kolam. Tapi saya
Barang siapa yang menjawab salah, Wangi doakan dimudahkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang apa? Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif MMPD selaku Ketua Yayasan Asadatul Abadiyah. Yang terhormat Bapak Haji Jalal SPDI selaku Pembina MI Asadatul Abadiyah. Yang terhormat Bapak Haji Suhendi SAG selaku Pengawas MI Asadatul Abadiyah. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru, seluruh orang tua murid, komite yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya ya Bu ya, serta anak-anakku yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara melakukan kegiatan P5. P5 itu apa sih, yang tahu nggak? P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya berselawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Di awal kesempatan yang berbahagia ini, Bu Anggi ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif serta Dewan Guru dan komite beserta staf yang telah mensupport acara pada hari ini, baik materi, tenaga maupun apapun yang tidak dapat kami sebutkan. Kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya. Jadi pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Market Day atau Project P5RA. Tak lupa juga Bu Anggi ingin berterima kasih atas kehadiran Bapak Haji Suhendi yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Anak-anakku, mau dimulai nggak acaranya? Dengarin Bu Anggi sebentar ya. P5 ini kalau di Madrasah Ibtidaiyah namanya P5RA. P5RA itu apa sih Bu Anggi? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Nah, merupakan kegiatan kokurikuler yang dirancang secara terpisah dari kurikulum inti. Kegiatan P5 ini merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan lintas disiplin ilmu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan yang berasal dari lingkungan sekitar. Seperti kegiatan pada hari ini ya, kelas 4, kelas 5. Halo. Iya. Nah, pada hari ini pada hari ini siswa itu dapat apa sih? Mengetahui apa? Budaya, kuliner dan kesenian yang ada di Betawi atau yang ada di Jakarta. Serta dengan adanya P5RA pada hari ini, Bu Anggi berharap siswa dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-temannya dalam mencapai tujuan bersama, yaitu apa sih? Kids apa? Kids Planner. Nah, kayaknya udah gak sabar nih ya pada ngeliatin makanannya. Mau Bu Anggi buka nggak kegiatannya? Mau? Mana ya Bu Habibah? Bu Habibah. Mau jajan nggak? Mau. Tapi Bu Anggi buka dulu ya kegiatan pada hari
mulai kegiatan spelling era ini, nanti Ibu harap kalian kondusif ya. Terus dijaga tutur kata kalian, baik kita maupun tutur kata, karena pada kegiatan hari ini akan dimasukkan ke YouTube, paham? Nah, Wangi mau pantun dulu nih, jangan lupa catatnya ya. Menanam padi di sebuah sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besar. Ya, ada lagi. Tebal bulu si beruang kutub. Ada baskom dekat rak sepatu. Sebelum pidato saya tutup, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya teman-teman, nanti jajannya ada waktunya ya. Sekarang dengerin penampilan dulu. Thanks to Miss Anggi Ramadan Gusti for gifting. Acara selanjutnya, sambutan pengawasan Kementerian Agama Jakarta Barat Bapak Haji Suhendi SAG. Wakil tempat kami persilakan. The next event was a welcome from the Supervisor of the West Jakarta Ministry of Religion, Mr. Suhendi. Time and place are yours. Duduk dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada duduk dulu. Bapak Haji Jalal Sendiri yang saya hormati, Ibu Kepala MIASA Muhammadiyah, Ibu Aurudin Amal Binti SPD, yang saya hormati Ustaz Burhan, Bapak Ibu Guru, yang saya hormati komite wali murid atau komite MI Ansaratul Ahmadiyah. Sebelum Bapak lanjutkan, anakku sekalian, Bapak minta yel-yel dulu dong, yel-yel dulu, ya. Bapak pidatonya 6 jam ya, boleh? Boleh? Sampai malam ya. Nah, supaya tidak sampai malam, nanti kalian tidur sebentar saja dengerin. Dan Bapak kita bikin yel-yel ya. Nanti Bapak tanya siapa kita, jawab yang pertama, kami pelajar MIA Sa'adatul Abadiyah. Bisa? Coba siapa kita? Halo, yang kompak, jawabnya. Siapa kita? Kami pelajar MI Al-Sadatul Abadiyah. Siapa kita? Kami pelajar MI Al-Sadatul Abadiyah. Yang pertama. Terus yang kedua, siapa kita? Jawabnya, kami pelajar Pancasila. Ulang, siapa kita? Kami pelajar Pancasila. Yang pertama tadi, siapa kita? Kami pelajar MI Al-Sadatul Abadiyah. Kedua, siapa kita? Kami pelajar Pancasila. Nah, jadi nama kita itu adalah pelajar MI Al-Sadatul Abadiyah. Dan yang kedua, secara nasional kita semua adalah pelajar Pancasila.
Pancasila. Apa sih pelajar Pancasila itu? Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz Jalal sama Bu Anggi. Pelajar Pancasila adalah ini terutama untuk ibu-ibu nih, untuk para wali murid. Jadi tujuannya apa sekarang? Pembelajaran di sekolah atau di madrasah itu tujuannya apa? Untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu apa? Nah, itu masalahnya. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama. Jadi siapa pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Itu pelajar Pancasila. Perwujudan pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kompetensi global. Ya, tadi sebagai pelajar sepanjang hayat, berarti ini kan masih SD, nanti lanjut ke MTS, ke SMP, nanti lanjut ke Madrasah Aliyah, ke SMA, SMK, nanti lanjut kuliah di perguruan tinggi dari mulai D3, vokasional atau ke S1, D4 ya. Nah, itu pelajar sepanjang hayat. Yang kedua, pelajar Pancasila yang gimana? Yang mempunyai kompetensi global. Makanya di sini tadi diajarkan MC, tadi diajarkan sebagai pembawa acara, sebagai presenter dengan 2 bahasa, Bapak Ibu. Jadi cirinya pelajar itu harus mempunyai kompetensi global. Di antaranya apa? Bahasa Inggris. Ibu kalau berangkat ke Mekah, Ibu harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ibu nanti kalau masuk ke Masjid Haram, masuk ke Masjid Haram mau tawaf, kebelet pipis, gimana ngomongnya? Nah, ini isyarat, saya mau pipis, kan nggak mungkin, ya kan? Apaan tuh kata askar, ya? Kita ke askar harus ngomong 2, pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Itu saya sebagai ketua kloter itu menyaksikan kebingungan. Akhirnya, Pak, tolongin apa udah kebelet. Apaan? Saya mau pipis. Ya itu benar-benar nggak tahu ngomongnya gimana. Ya kan? Ini tuh kasih tahu anak-anak manfaatnya harus mempunyai kompetensi global. Pakai bahasa Arab sedikit. Ainal hammam. Segitu doang, mana kamar mandi, pasti tunjukin. Kalau nggak bisa gimana? Ahu kan? Kira-kira gitu, itu kompetensi global. Terus yang kedua, sekarang dagang harus bisa bahasa Inggris. Bekerja sekarang di pekerjaan-pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang diutamakan nilai plusnya selain bahasa Inggris, selain teknologi, ya IT, information and technology, dia harus pintar komunikasi dalam bahasa Inggris. Baru dia dapat nilai plus, gajinya plus. Gitu ya. Jadi di pelajar Pancasila harus mempunyai kompetensi global. Mudah-mudahan tadi presenter yang 2 orang tadi mudah-mudahan diberikan untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris selanjutnya. Dan untuk semua siswa madrasah Hidayah Asadatul Abadiyah, ingat ya, karena ini masih dasar, kewajiban kita harus mengasah itu. Jadi profil Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat. Belajarnya masih lama, ya kan? Kan waktu zamannya panjang. Terus memiliki kompetensi global. Ya, terus yang ketiga apa? Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila diantaranya apa? Minimal 6 cirinya ya. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madrasah banget tuh, ya. Yang kedua, berakhlak mulia, madrasah banget tuh. Tapi iman dan takwa itu bukan hanya teori yang diajarkan
dan dicontohkan di sekolah harus matching dengan di rumah. Ya, di sekolah diajarkan ngaji, di apa disuruh ngaji, disuruh ke WC pakai doa. Masuk WC, doa keluar WC, doa mau belajar, doa mau makan. Giliran di rumah tidak dipraktekkan, bagaimana? Ya, dilatih, diajarkan doa sholat di sekolah di FD. Begitu di rumah bapak ibunya nggak sholat, ya kan? Disuruh belajar, bapak ibunya kagak baca, HP mulu, ya kan? Kagak belajar, anaknya gitu. Di sekolah kan terbatas waktunya, lebih banyak kan di rumah. Di sini pentingnya kerjasama antara pihak sekolah dan pihak rumah. Harus matching ya, harus matching. Kira-kira gitu. Itu ya. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global. Apa itu? Kenapa berkebinekaan global? Kita datang nih sekarang sedang merayakan namanya P5 RA proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini harus dirayakan karena belajar sekarang, Bapak Ibu sekalian, di sekolah itu guru-gurunya harus apa-apa Bang, kita komunikasi dengan orang tua. Harus berbahagia. Ya. Bapak Ibu kita itu memang harus berbahagia. Hati-hati. Contoh yang paling dasar, kenapa harus berbahagia? Ibu hamil dulu mengandung anak yang sedang disekolahkan. Kalau ibu pada waktu itu kurang berbahagia, banyak sedihnya, akan bermasalah kesehatan anaknya. Jadi bahagia itu wajib banget dan wajib diciptakan. Ya, susah kita jangan dibagi sama anak-anak. Lagi berantem sama orang tua kita, sama suami, sama istri. Begitu anak-anak damai dulu lah, pura-pura, ya, pura-pura. Kan sama anak mah nggak boleh nggak ada Bu, ya kan? Nggak boleh nggak ada. Begitu kita nggak punya duit, anak kita jajan, jangan bilang nggak punya duit. Nanti ya, jajan harus diatur bahasa juga. Nanti ya besok jajannya atau lusa, ayah nyari duit dulu. Jangan ngomong bilang nggak punya duit. Jajannya diundur ya Nak. Bayangkan kan? Beda nggak dengan nggak punya duit? Bukan mendidik Bu, emang gampang mendidik? Kira-kira begitu, ya. Dan itu akan berpengaruh kepada kondisi psikologis anak, ya. Untung Bapak Ibu udah benar memilih madrasah Ibtidaiyah Ahsan Surabaya untuk memberikan pendidikan kepada anak Bapak Ibu. Dalam agamanya ini lebih banyak, dalam kebiasaan agamanya lebih banyak, dalam praktek agamanya lebih banyak. Itu cirinya. Beriman bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kita harus bisa menerima perbedaan. Di Indonesia aja terdiri dari bersyukur bangsa-bangsa, ya. Kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Di luar negeri, Eropa itu terbagi kepada 28 negara. Padahal bahasanya hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, hanya beberapa bahasa. Di Indonesia ratusan bahasa Ibu, tapi negaranya satu. Di Arab, di Timur Tengah bahasanya cuma satu, bangsanya. Segede kabupaten, segede wali kota jadi negara. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita menyebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, jadi kita merdeka itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita bersatu, jangan dikit-dikit aduh. Jagalah persatuan ya. Nah, terutama di kita nih, kan ada kemampuan ekonomi juga berbeda-beda. Jangan rasis, ya, saling tolong-tolong. Yang lebih memberikan bantuan kepada yang kurang. Dimulai dari diri kita, mulai dari hal yang terkecil, mulai
saat ini juga di sini ya Bapak Ibu dipraktekkan. Kita berharap anak kita nanti menjadi anak yang khairunas anfa'ulinas, bermanfaat bagi manusia, itu dicontohkan oleh kita sekarang. Dan kalau yang masih punya orang tua di rumah, berbaik-baiklah sama orang tua ya. Kalau ibu-ibu sih kuncinya cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami, selesai. Tapi baik-baik ngomong sama suami, jaga dia harus taat kepada orang tuanya. Kalau anak kita mau taat kepada kita, mau menghormati kita, kita sekarang dimulai dengan hormat kepada orang tua ya. Berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong, musyawarah, bergotong bareng-bareng. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wah, gua mah kegedean, rumah kecil, patungannya jangan begitu. Allah Maha tahu. Gusti Allah tidak tidur. Ya, dicatat amal masing-masing. Bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Ajarkan tuh kemandirian anak. Anak-anak ada yang sudah bisa bantu nyuci, kan dimanja. Kaos dalamnya, celana dalamnya kan dicucikan sama ibu. Itu bukan pendidikan yang baik. Kalau anak kita sudah mampu nyuci celana dalam, biarkan. Karena itu akan mengganggu manusia. Makanya pesantren menjadi tempat yang unggul. Bapak Ibu sekalian, pesantren dari ujung kulon sampai ujung timur Pulau Jawa itu penuh dengan orang-orang kota. Kenapa? Karena di pesantren bukan hanya belajar, tapi diajarkan tentang kehidupan, terutama kemandirian. Jadi mandiri itu harus dibantu di rumah. Gitu ya. Mandiri yang terakhir bernalar kritis. Jangan percaya sekarang, terutama penipuan atas nama agama. Banyak yang haji, umroh, murah dan sebagainya. Jangan mau tertipu, ujung-ujungnya tertipu. Jadi harus bernalar kritis, hati-hati informasi, ya, dicek and recheck. Jangan ditanyakan kepada yang tahu, yang ngerti. Terutama terkait dengan program-program sekolah, Bapak Ibu harus komunikasi dengan wali murid, dengan wali kelas masing-masing dan ibu kepala sekolah. Saya kira itu, saya kangen aja dengan komite. Ini mau untuk komite aja, biarin anak-anak menikmati dunianya sendiri ya. Jadi ingat, di rumah harus di sekolah juga harus supaya di sekolah bahagia. Ya tadi SPP-nya dibayar, gitu ya. SPP-nya dibayar. Ini mah di rumah harus bahagia, di sekolah harus bahagia. SPP-nya nggak dibayar-bayar. Ini kan pendidikan swasta, Bu. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ya, berarti Bapak Ibu harus menanggung. Dan ingat, jangan pelit-pelit. Itu pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang membalas. Ya. Gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala pasti membalas pahalanya. Beda ya dengan yang gratis-gratis itu. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu komite yang telah membantu terselenggaranya acara perayaan ya, perayaan P5RA. Nah ini intinya apa? Kesenian. Otak kanannya harus jalan, Bu, supaya nggak emosional, supaya nggak marah-marah, supaya nggak gampang kurikan, dikit-dikit kurik, dikit ya. Gitu, ini harus seimbang otak kanannya. Makanya belajarnya harus tenang, harus belajar musik juga kayak tadi. Kan senang melihatnya, kita senang. Salah satu penghargaannya nanti ada hajatan, ada apa, diundang tuan, diapresiasi, dibayar. Marawi sudah. Ya, tadi palang pintunya bukan hanya yang itu, double-double, Bu. Kalau yang itu palang pintu yang biasa misalnya 5 juta, ya ini kasihlah 6 juta, kan gitu. Ya biar apa? Biar tadi sekolah semakin bahagia. Ya itu saya kira Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Mr. Wendy for his speech. Acara selanjutnya yaitu penampilan tarian kelas 3. Waktu dan tempat kami persilakan. The next event is the third grade dance performance. Time and class EEC. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan yang meriah.
yang selanjutnya penampilan tarian kelas 6 waktu yang tepat kami persilakan. Beri tepuk tangan untuk penampilan tarian kelas 6. The next is a class 6 dance performance. Performance kelas lanjut. Beri tepuk tangan yang meriah. Penampilan selanjutnya paduan suara dari kelas 6 waktu dan tempat kami persilakan. The next performance will be a choir from class 6. Time and place are yours. Beri tepuk tangan yang meriah. Dimas, mana Dimas?
Yo kita harap onde-onde yo. Onde-onde hari anak kita. Anak kita itu. Performance was a pencak silat performance from class 3. Time and class ayo. Beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
Selesai sudah penampilan tarian dari siswa-siswi Nasratul Abadiyah. Acara selanjutnya Bapak Ibu dapat melihat dan membeli makanan hasil kata karya siswa-siswi Nasratul Abadiyah. Kami telah membawa acara kami undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata selaku kami membawa acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.